Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir akan membacakan satu cerpen yang berjudul Habib Saleh. Di Pasar Benjaran ada warung kopi yang tidak pernah tutup, 24 jam buka. Pemiliknya dipanggil Habib Saleh, tapi ia selalu sungkan jika orang-orang menyematkan juluk Habib, yang artinya kekasih Tuhan di depan namanya. Alasannya mungkin orang-orang gampang mencintai saya karena dipandang saya orang baik, atau karena mereka berpandangan saya Arab, dikata cucu Nabi. Tetapi bisakah saya mampu membalas cinta secara tulus kepada setiap orang yang saya temui, termasuk yang memusuhi saya? Ini yang berat. Cinta itu harus jangan bertepuk sebelah tangan, tapi tepuk dua tangan. Susah loh untuk menyayangi musuh kita. Itu akhlak Rasul. Maka panggil saja aku Saleh. Ini pemberian dari bapak aku. Harapannya agar aku saleh. Dan selalu ingat untuk malu jika berbuat salah, sebab namaku Saleh. Saleh, jangan salah. Habib Saleh lain jika dibandingkan dengan Habib-Habib lainnya. Walau ia pernah mondok lama di Yaman, ia tetap membumi. Ia respek dengan budaya lokal. Ia arif menyikapi adat istiadat setempat. Ia hadir jika ada tetangga yang tahlil. Ia menjadi peserta tahlil yang dipimpin oleh Ustadz kampung. Ia hadir ketika acara sedekah bumi bersama beberapa warga, ikut cangkrukan membelah tumpeng kuning yang di tengah-tengahnya ada kembang setaman, bubur merah putih, dan kelapa hijau. Ia mengatakan ini semua adalah doa yang wujud, seperti kembang telon, mawar, kenanga, nantil. Itu adalah simbol hidup. Hidup mawarno-warno, mawar. Kenangono, kenang ini, kenanga. Tapi harus tetap cumantil maring Allah antil. Demikian Habib Saleh berkata saat acara bongkar tumpeng. Sang ustadz kampung cuma bisa mesem. Ya, yang orang Jawa sudah lupa filosofi itu. Yang dikata Habib Saleh bukan untuk jin atau untuk leluhur, untuk kita, untuk kita santap filosofinya dan juga kita santap hidangannya.
Habib Saleh walau lama mondok di Yaman tak pernah pakai sorban. Kalau di daulat ceramah tak pernah panjang. Ia bahkan lebih suka mendengar daripada ceramah. Di warung kopinya ia juga lebih suka mendengar cerita pembelinya. Bahkan banyak yang sekedar datang untuk nyudah rasa, mengeluh, atau hanya minta jalan keluar pada permasalahan yang dihadapi. Habib Saleh melayani dengan baik setiap tamu yang datang ke warungnya. Setiap yang datang ia dengar ceritanya, terus tuang kopi andalan kopinya, kopi Arabica. Dia sengaja mendatangkan kopi Arab asli. Ini yang membuat kopinya spesial. Kalau orang di hadapannya menangis, ia akan kasih tisu atau sapu tangannya. Kalau orang itu marah, ia kasih air putih. Suatu hari ada anak muda masuk ke warung kopinya. Bajunya kumal, bau alkohol. Ia duduk meletakkan pisau lipat. Habib, saya mau mati. Habib Saleh tidak kaget. Ia ambil gelas, tuangkan kopi panas. Ngopi dulu, Mas. Mati kebagian gak enak. Lidah gak sempat ngerasain manisnya. Andi tertawa pahit. Manis? Hidup saya pahit, Bis. Habib Saleh mengangguk. Ia cerita tentang dirinya 20 tahun yang lalu di penjara karena narkoba. Saat keluar, istrinya minta cerai. Anaknya gak mau lihat wajah bapaknya. Demikian cerita Andi. Saya waktu itu juga bawa pisau ini, bukan buat bunuh istri atau anak saya, tapi itu untuk saya sendiri. Andi diam. Lalu tanya Habib Saleh lembut. Lalu saya ingat Habib pernah ngomong, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Saya bingung, Habib. Saya cuma pengen mati hari ini. Habib Saleh menuangkan kopi Arabica kembali ke Andi. Andi minum lagi. Minum, Di. Jangan mati sekarang. Kamu ikut aku, bantu-bantu di sini, sambil kita benerin hidup kita. Hidup aku juga gak baik-baik amat. Besok kita benerin pelan-pelan hidup kita. Gak usah langsung jadi wali, jadi manusia biasa dulu, kata Habib Saleh. Andi tidak jadi mati hari ini. Malamnya ia tidur di emperan warung kopi Habib Saleh. Sisa mabuk masih menggelayuti kepalanya. Besoknya ia bantu menyapu warung, mencuci gelas, mengangkat galon. 3 bulan kemudian ia ikut ngaji subuh yang diasuh Habib Saleh. Tak lama Andi merasa nyaman. Memang tak banyak jamaah pengajian itu. Mereka rata-rata korban putus asa yang hidupnya susah dan penuh masalah. Kemudian sadar karena tuangan
aroma kopi Arabica Habib Saleh. Demikian kata orang-orang. Tapi Habib Saleh menganggap sepi tujuan karomah tersebut. Mereka kemudian ikut mengaji, salah satunya Andi. Kemudian ia mengisi hari-harinya di warung kopi Habib Saleh. Beberapa bulan kemudian istri dan anak-anaknya datang minta agar Andi pulang. Andi menolak, katanya ia lagi nyantri. Kalau sudah hatam ia akan pulang. Setahun kemudian Andi berubah profesi, tak membantu di warung kopi Habib Saleh. Habib Saleh berkata, kamu sudah hatam nyantri, sekarang kamu harus kembali ke anak istrimu, hidup normal kembali. Ini motor baru punya kamu, hasil bantu-bantu di warung ini. Sengaja aku sisihkan, ditabung buat beli motor. Sekalian kamu sudah aku daftarkan di pangkalan ojek pasar. Jadilah tukang ojek sebagai pekerjaanmu untuk menafkahi anak istrimu, kata Habib Saleh sambil matanya berkaca-kaca. Andi memeluk Habib Saleh haru. Terima kasih Bib, telah merubah hidup saya. Habib Saleh tersenyum. Kamu tidak berubah karena saya. Kamu cuma butuh didengar. Selebihnya karena usaha kamu. Dan yang utama, Allah meridhoi keinginanmu untuk berubah. Manusia itu susah hidup kalau merasa tidak didengar, tidak dianggap adanya. Andi sibuk ngojek, tiap hari ia mangkal di pasar Benjaran, tapi ia tetap menjadi santri Habib Saleh, ngaji subuhan, warung kopi Habib Saleh datang silih berganti orang dengan banyak permasalahan, dan obatnya cuma satu, tuangan kopi Arabica dari Habib Saleh yang kemudian menjadi pendengar setia. Setiap permasalahan yang diungkap orang-orang yang datang. Setelah itu ia akan menjadi peserta pengajian subuh Habib Saleh, dan hidup kemudian berubah baru. Obat manjur merubah orang bermasalah adalah cara mendengar ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.